Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah semester 5 saat ini, yaitu di mata kuliah Mobile Security. Gimana nih? Excited nggak belajar mata kuliah baru di kurikulum baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ya kita pelajari tentang Mobile Security ini? Jadi, buat teman-teman mahasiswa di sini, kita akan coba untuk membedah keamanan-keamanan pada mobile, baik itu dari sisi perangkatnya, kemudian dari sisi penggunanya, dan juga dari sisi media transmisinya. Nah, nanti kita akan coba bedah satu persatu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita coba untuk bukan review sih, lebih tepatnya itu berkenalan dulu tentang dunia mobile itu seperti apa. Ya, saat ini tentunya kita sudah masuk atau sudah hidup malah ya, kita sudah hidup di dunia mobile atau mobile world. Semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita bisa dilakukan melalui mobile. Nah, mobile di sini bukan berarti identik dengan perangkatnya saja ya, tetapi mobile di sini tetapi mobile ini sebuah istilah yang menyatakan bahwa sebuah aktivitas yang bisa dilakukan secara bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari tempat A ke tempat B, dan seterusnya. Jadi, semuanya serba dinamis. Nah, semua kegiatan kita yang kita lakukan itu bergerak dari satu titik yang lain dengan menggunakan perangkatnya tadi disebut dengan perangkat mobile. Nah, kalau mobile world berarti dunia yang kita tinggal sekarang itu bersifat bergerak dalam tanda kutip ya, bukan bergerak dunianya yang bergerak gitu ya, tetapi aktivitas kitanya yang terus bergerak dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, semua pekerjaan, semua aktivitas itu bisa kita lakukan. Nah, smartphone itu merupakan perangkat yang sangat penting di dunia mobile saat ini. Hampir semua pengguna perangkat IT pasti memiliki smartphone, ya. Bahkan bukan pengguna IT. Artinya gini, eh, semua masyarakat lah dari semua kalangan, dari itu siswa SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa, para pegawai, wira swasta, para pedagang, pejabat dan seterusnya pasti sudah menggunakan smartphone. Jadi saat ini Jadi saat ini smartphone itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi seperti itu ya. Jadi sudah hal yang lumrah buat kita semua. Nah, karena semakin banyaknya para pengguna smartphone itu, aktivitas-aktivitas pun mulai diangkat ke dunia digital. Sehingga bisa diselesaikan dengan perangkat-perangkat seperti smartphone, laptop, ataupun perangkat-perangkat mobile lainnya. Ya. Nah, karena aktivitas-aktivitas itu sudah berangkat atau sudah diangkat ke dunia digital, otomatis pengguna smartphone pun akan semakin meningkat. Contohnya apa? Contohnya adalah keadaan saat ini aja misalkan belajar secara online. Sekarang kan mahasiswa, oh jangan mahasiswa lah, contohnya misalkan anak SD itu sudah memiliki perangkat smartphone. Karena memang kebutuhannya untuk melakukan aktivitas belajar online. Atau malah punya laptop, dibelikan laptop oleh orang tuanya untuk kebutuhan sekolah online, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat nih ya, eh, para pengguna smartphone ya, lingkup kita di sini bicara smartphone bukan laptop ya, tapi para pengguna smartphone di seluruh dunia, kalau kita lihat secara rankingnya, yang nomor satu itu adalah negara Cina.
Jadi masyarakat di Cina itu adalah salah satu pengguna smartphone yang terbanyak. Di mana di sini kita lihat pengguna smartphone itu ada 911,92 juta orang yang menggunakan smartphone. Ya, jadi kalau di persentase dari total populasi yang ada di Cina, itu kurang lebih 63,4% para pengguna smartphone itu di Cina itu menggunakan smartphone. Ya. Yang kedua, peringkat kedua itu ditempati oleh negara India. Ya, India penggunanya itu ada 439,46 juta orang yang menggunakan smartphone. Indonesia ternyata masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Ya, top 5. Indonesia berada di peringkat keempat dengan total pengguna adalah 160,23 juta. Ya, Indonesia masuk ke peringkat keempat. Dari total populasinya 273,56 juta. Jadi kalau misalkan kita persentase dari perbandingan antara total populasi dengan para pengguna smartphone, kurang lebih 58,6%. Ya, 58,6% para pengguna smartphone. Nah, dari tabel ini atau dari ranking ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu hampir setengah lebihnya menggunakan smartphone. Jadi secara teknologi, penggunaan teknologi mobile, kita itu sudah dibilang pengguna yang terbanyak. Pengguna yang terbanyak dibandingkan dengan Brazil, Rusia, Jepang, kemudian Meksiko, Jerman, sampai dengan Vietnam. Ya, jadi kita ya bisa dibilang kebanggaan lah mungkin ya. Ternyata kita bisa masuk 5 besar ya dengan peringkat keempat. Nah, tetapi jangan salah ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, ini adalah grafik perkiraan di Indonesia, para pengguna smartphone di Indonesia itu di tahun 2021 dan ke depannya. Ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2017, penggunanya itu adalah 117 juta. Kemudian di 2018 itu 150 juta. Kemudian di tahun 2020 itu 183 juta. Nah, di di tahun 2021 para penggunanya itu adalah 199 juta. Jadi perkiraannya di tahun 2021 sekarang ya, pengguna smartphone di Indonesia itu sebanyak 199 juta. Perkiraan. Kalau kita lakukan perkiraan 5 tahun ke depan sampai dengan 2026, para pengguna smartphone di Indonesia itu mencapai 238 juta pengguna. Jadi 5 tahun lagi katanya gitu ya, pengguna kita itu ada pengguna smartphone di Indonesia itu ada 238,79 juta pengguna. Jadi kalau kita lihat grafiknya, dia terus meningkat. Ya, terus meningkat. Nah, tapi ini baru perkiraannya. Mungkin bisa lebih tinggi lagi nantinya. Mungkin karena pandemi sekarang, penggunaannya lebih tinggi, ya, atau juga bisa, yang jelas saya rasa nggak mungkin lebih rendah. Ya, nggak mungkin lebih rendah, karena teknologi semuanya sudah lebih maju sekarang. Otomatis aktivitas-aktivitas pun sudah diangkat ke digital, dan secara otomatis pula kita ya harus menggunakan perangkat-perangkat yang mendukung aktivitas digital tersebut. Ya. Tapi permasalahannya adalah kenapa Indonesia bisa menempati peringkat keempat? Peringkat keempat dalam artian kenapa
masyarakat kita itu lebih suka menggunakan perangkat-perangkat mobile lah, bisa dibilang seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya yang bisa membuat ketertarikan, ya, dalam tanda kutip, terhadap dunia mobile ini. Jadi ketika masyarakat kita itu melihat ada kemudahan, kemudian ada nggak ribet, gitu kan. Nah, biasanya kita akan berlari atau pindah ke sana. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan smartphone. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi ukurannya, smartphone itu ukurannya dia lebih kecil dibandingkan dengan laptop ataupun PC, tetapi kemampuannya atau performance-nya dia sangat luar biasa. Ini bukan 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 iklan, bukan iklan smartphone ya. Tetapi ini kita lihat dari sisi advance-nya atau kelebihan-kelebihan dari smartphone dibandingkan perangkat-perangkat mobile atau komputer lainnya. Ya, jadi kalau misalkan saya pengguna smartphone ya pasti saya merasa saya butuh perangkat yang kecil, tetapi dengan perangkat yang kecil itu saya bisa melakukan pekerjaan apapun. Ya. Ngajar bisa dari sana, kemudian saya bisa kirim share file dari sana, saya bisa komunikasi dari sana, dan lain-lainnya. Ya. Yang kedua itu adalah mobility. Ya jelas, smartphone itu memang diciptakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara mobilitas. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada problem dari sisi manusianya masalah mobilitas atau ya mobilitas, ya, kayaknya nggak akan muncul smartphone deh sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu kita masih mengandalkan telepon kabel, ya telepon dari rumah. Tapi karena kita bekerjanya sudah mulai mobile dan setiap kita mobile kita butuh komunikasi, makanya dibuatlah smartphone. Ya, jadi mobility itu maksudnya atau mobilitas itu perangkat tersebut atau smartphone tadi dia dapat dibawa dan digunakan kapanpun dan di mana saja. Ya. Kemudian yang keempat, terhubung dan berinteraksi dengan mudah. Smartphone, walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi di jalan, walaupun kita sedang beraktivitas di luar ataupun beraktivitas di dalam rumah, perangkatnya akan selalu terkoneksi ke jaringan internet. Dengan catatan kalau misalkan kita punya kuota internet ya. Tetapi selama kita punya kuota internet, yang namanya smartphone, dia pasti akan terus terkoneksi 24/7. Artinya, smartphone itu bisa berinteraksi terus atau terkoneksi ke jaringan internet selama 24 jam dan 7 hari. Jadi selalu terkoneksi. Kecuali tadi yang saya bilang, satu, nggak ada paket internet. Yang kedua, tidak ada baterainya atau dalam keadaan mati. Ya, tapi selama dia keadaan hidup, kemudian ada paket internet atau mobile datanya itu diaktifkan, maka kapanpun kita bisa berinteraksi terhadap layanan-layanan yang ada di internet. Ya, itu bedanya. Kemudian perangkat smartphone juga saat ini sudah digunakan dalam berbagai macam usaha dan bisnis. Ya, contoh misalkan e-commerce. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini pernah nyoba berdagang atau jualan menggunakan platform-platform e-commerce, nah biasanya kita menggunakan smartphone untuk menawarkan barang-barang dagangan kita. Ya. Contohnya seperti itulah kelebihan-kelebihannya atau advantage-advantage-nya. Ya, seru ya. Jadi memang smartphone ini sudah menjadi salah satu bahan pokok bagi kehidupan manusia. Jadi kalau dulu kan kita masih ingat ya, yang namanya kebutuhan pokok itu ada 3, sandang, pangan, papan. Nah, satu lagi saat ini mungkin akan masuk yang namanya perangkat mobile atau mobile device. Jadi kita sudah nggak bisa hidup ya, dalam tanda kutip ya, kita sudah tidak bisa hidup, kita sudah tidak bisa lepas jauh dari perangkat mobile-nya. Ya. Nah,
Kemudian setelah kita cerita-cerita tadi tentang perangkat mobile, terus para pengguna smartphone, terutama smartphone ya, kemudian keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan smartphone apa. Nah, sekarang ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang menggunakan perangkat-perangkat atau komputer mobile. Apa itu? Danger atau bahaya bagi para pengguna perangkat mobile. Ya. Jadi kan ketika kita diberi sebuah kemudahan, ya seharusnya kita kan bisa berpikir ya, kita bertanya, apakah kemudahan-kemudahan yang kita berikan atau yang kita terima tadi itu sebanding dengan risikonya? Contoh misalkan, saya selama ini ke kampus naik angkot. Ya. Kemudian saya diberikan atau saya beli motor dengan kelebihan-kelebihan motor seperti ini, misalkan lebih cepat, kemudian lebih irit biayanya, ya, kemudian lebih apa lagi ya, lebih santai, nggak buru-buru, ya, nggak apa namanya, nggak berdedet-dedetan, apa dedet-dedetan itu ya, tidak saling berdesak-desakan, gitu ya. Jadi santai, itu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Nah, permasalahannya adalah apakah kemudahan-kemudahan atau kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh motor tadi itu sebanding dengan risikonya? Ya, nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang security. Ya. Nah, beberapa pengguna smartphone dan perangkat mobile lainnya sudah mengerti risiko dan kelemahan dari pengguna smartphone dan perangkat mobile itu sendiri. Biasanya yang paling banyak ini ya, yang paling banyak permasalahan yang muncul dari para pengguna smartphone atau perangkat mobile lainnya itu adalah masalah virus dan malware. Paling banyak nih. Ya. Jangankan orang lain ya gitu, mahasiswa kita juga, kakak-kakak kelas kalian gitu ya, eh, sering konsultasi ke saya. Paling banyak itu adalah yang konsultasi masalah, Pak, laptop saya kena virus, Pak, laptop saya kena virus, Pak, smartphone saya kok jadi kena virus ya, dan lain-lainnya. Ini yang paling banyak para pengguna mobile. Nah, kalau kita lihat studinya ya, yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Pak developer antivirus yang paling, ya saya nggak bilang paling terkenal juga gitu ya, tapi yang ada namanya lah, dari dulu saya kenal dengan vendor ini, yaitu McAfee. Mungkin teman-teman juga pernah dengar atau pernah pakai produknya. Ya. Nah, McAfee dia tahun 2012 menemukan 19,32% dari pengguna mobile atau smartphone itu seringkali mereka menonaktifkan antivirus. Bahkan mereka uninstall antivirus tersebut dengan alasan, takut laptopnya lemot, Pak, kalau pakai antivirus. Atau, Pak, takut saya nggak bisa install aplikasi-aplikasi, dalam tanda kutip, aplikasi bajakan gitu ya. Pirate software misalkan. Ya kan kebanyakan para pengguna software-software bajakan itu kan kalau misalkan kita baca readme-nya, file readme-nya, kalau mau install itu ya harus disable dulu antivirusnya atau disable firewall-nya. Nah, kita lakukan itu. Nah, itu sebenarnya gara-gara hal-hal seperti itu ya. Gara-gara hal-hal seperti itu, kita akhirnya mengabaikan antivirus yang sudah didevelop oleh sistem operasinya, baik itu di Android, di iOS, ataupun di Windows. Ya, padahal mereka udah kembangkan OS-nya dengan aman, dengan mengincludekan gitu ya, dengan menambahkan fitur antivirus gitu ya, anti spyware dan lain-lainnya, tetapi malah kita disable, malah kita nonaktifkan. Itu terjadi tuh di tahun 2012, itu katanya 19,32% ya, hampir 20% para pengguna ya mereka menonaktifkan, bahkan tidak menginstal aplikasi-aplikasi antivirus. Mungkin saya juga termasuk dulu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya juga nggak pernah
install antivirus ya. Jadi kalau udah kena virus ya sudah gitu ya. Kita install ulang lagi. Ya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi faktor meningkatnya serangan-serangan terhadap perangkat mobile ini atau mobile komputer ini? Yang paling banyak itu adalah masalah kesadaran, ya, atau awareness security dari para pengguna atau para usernya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih grafik yang ada di depan ini. Ya. Lihat pola garisnya itu dia semakin meningkat, nggak menurun. Dia terus meningkat. Ini di tahun 2012 ya, dari Januari 2012 sampai dengan Juni 2012. Ya. Grafiknya terus meningkat. Nah, di sini dicatat bahwa antara Januari sampai dengan Juni 2012, salah satu vendor antivirus juga, tapi bukan yang McAfee ya, tapi ini namanya Kaspersky. Ya, ini juga pernah tahu lah gitu ya, pasti pernah pakai juga mungkin ya. Kaspersky itu mencatat ada lebih dari 50.000 malware atau serangan virus terhadap smartphone. Bayangin, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Selama 6 bulan, tercatat ada 50.000 serangan malware atau serangan virus yang menyerang smartphone. Kita mungkin nggak sadar ya, kita mungkin nggak sadar di smartphone kita itu ada virus atau nggak. Kalau misalkan kita nggak install antivirusnya. Oleh karena itu, banyaknya kejadian-kejadian serangan seperti ini itu diakibatkan satu sebenarnya. Karena kita sebagai pengguna itu nggak sadar, nggak aware terhadap keamanan smartphone yang kita gunakan. Ya, dianggapnya tadi antivirus itu menyebabkan perangkat kita jadi lama, jadi lemot, atau jadi nge-lag, dan seterusnya. Ya, padahal dari satu sisi, itu sebagai pintu utamanya, antivirus itu sebagai pintu utamanya dulu nih, di perangkat kita. Kalau nggak ada gerbangnya, penjaganya, ya udah kan, berarti virus seneng aja tuh keluar masuk ke komputer kita kan. Ya, nah itu jadi faktor kurangnya kesadaran itu merupakan bagian dari salah satu kesalahan pengguna atau human fault. Nah, malware dan virus, kita fokus ke sini dulu. Ya. Tapi kita tidak ngebahas secara spesifik ya, malware itu apa, virus itu apa, terus jenisnya bagaimana, algoritmanya bagaimana, headernya bagaimana, kita nggak bahas ke sana dulu. Gitu ya. Itu panjang, ceritanya panjang. Tetapi kita jelaskan secara umum sajalah bahwa yang namanya malware dan virus ini sebenarnya bisa menyerang smartphone kita dengan berbagai macam cara. Ya, dia bisa masuk ke komputer kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam jalur. Jadi jangan cuma berpikiran virus itu cuma bisa datang dari internet, belum tentu. Ya, banyak banget. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Satu, karena yang namanya smartphone itu dia merupakan multi-purpose device atau perangkat-perangkat yang kegunaannya macam-macam. Ya, makanya tadi ya di awal tadi kelebihan dari smartphone itu ya bisa bisa digunakan untuk kepentingan apapun sehingga performanya semakin meningkat. Nah, karena dia bisa digunakan dengan tujuan apapun, dengan tujuan apapun, maka ada kemungkinan ya. Misalkan kita lagi lakukan tethering nih misalkan ya dari komputer ke PC, ternyata PC kita itu ada virus misalkan, itu bisa kena juga. Ya, atau kita lagi copy data misalkan, itu bisa kena. Ya. Jadi nggak harus dari internet ya. Atau misalkan ada email kita buka, nah terus kita klik, ternyata virus, kena juga.
Oke. Kemudian hampir 24 jam per 7 minggu 7 hari smartphone itu terkoneksi ke internet. Ya. Ingat ya, jaringan internet itu adalah jaringan publik. Di mana jaringan publik itu semua orang yang ada di Indonesia itu sedang mengakses atau sedang join lah ya ke dalam jaringan publik tersebut. Jadi artinya bisa saja kita bertemu dengan si A, si B, si C dan seterusnya tanpa kita sadari. Padahal kita dalam satu jaringan publik. Ya. Nah, permasalahannya adalah ketika smartphone kita terkoneksi ke internet, kita kan nggak tahu ya, kapan virus itu masuk, kapan virus itu menyebar, ya kapan virus itu menginfeksi smartphone kita. Karena memang jalur utamanya, tapi tidak selalu itu ya, tapi jalur utamanya yang paling banyak itu adalah memang virus atau malware masuknya dari internet ya atau dari jaringan publik. Kemudian alasan yang ketiga adalah pekerjaan mulai dapat diselesaikan dengan smartphone. Ini menyangkut paut dengan alasan yang pertama tadi. Jadi kita sudah menggunakan smartphone, semua aplikasi kita install segala macam, kebutuhan-kebutuhan atau layanan-layanan kita gunakan aplikasi-aplikasi atau APK-APK yang kita install di smartphone. Nah, tetapi kadang kita nggak aware juga ya, ini baik lagi ya, masalah klasik lah ya. Tidak ada kesadaran kita ketika ingin install aplikasi, tetapi tidak dari situs resminya atau toko resminya kayak Play Store, Google Store, atau App Store dan lain-lainnya. Yang kita download dari suatu website yang tidak kita ketahui, kemudian kita download APK-nya, kita install, akhirnya kena. Ya, dan alasan yang keempat itu adalah dapat digunakan sebagai media pencimanan. Jadi smartphone kita ya kan ada MMC ya, ada MMC atau memory card-nya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk media penyimpanan. Termasuk saya juga, saya sering menyimpan berbagai macam data atau dokumen ke dalam smartphone saya. Ya, karena mungkin saya lupa bawa flash disk, saya lupa bawa hard disk eksternal, sehingga ya udahlah, ya saya colok aja dulu smartphone saya ke komputer teman atau komputer orang lain untuk ngopi datanya. Kan kondisinya kan kita nggak tahu komputer atau PC orang tersebut itu ada virus atau tidak. Nah, kasus yang paling booming dulu itu ada yang namanya Gainimi ya, Gainimi Trojan. Ya, salah satu jenis malware namanya Gainimi Trojan, di mana Gainimi Trojan ini dia menempel di aplikasi atau APK dan juga game. Ya, sengaja ditempel di sana. Nah, jadi makanya hati-hati ketika teman-teman download aplikasi-aplikasi bajakan ya, atau aplikasi-aplikasi pirate lah ya, yang pakai crack, pakai keygen, pakai apa lagi ya. Nah, ya, dan jamu-jamu lainnya lah gitu ya. Ya hati-hati saja gitu karena kita nggak tahu. Ya mungkin aplikasinya aman sih gitu ya. Tetapi yang nggak amannya itu ternyata si Trojan itu ditempel di keygennya atau ditempel di crack-nya gitu ya. Itu harap hati-hati banget lah. Ya. Jadi kalaupun mau download aplikasi-aplikasi bajakan, mau menggunakan aplikasi bajakan, ya dicoba dulu di virtual, ya, supaya nggak langsung kena ke sistem kita. Ya, kalau aman, kira-kira nggak ada masalah, ya sudah, baru kita install di komputer kita. Oke. Nah, si Gainimi Trojan ini gimana nih efeknya, ya, side effect-nya? Yang pertama itu dia mengizinkan hacker atau si pembuat Trojan tadi untuk mengambil alih perangkat yang sudah terinfeksi. Ya, nah, biasanya Trojan itu, Gainimi Trojan itu dia ketika terinfeksi komputer kita, dia akan membuka port atau backdoor di komputer kita sehingga si hacker tadi atau si pembuat Trojan tadi dia bisa masuk ke komputer kita dan mengambil alih perangkat komputer atau smartphone kita. Ya, serem ya. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan panggilan telepon, mengirimkan pesan, dan juga menghapus pesan. Jadi, si hacker tadi dia bisa melakukan panggilan telepon dengan menggunakan smartphone kita.
sampai dengan menghapus pesan SMS atau menghapus pesan MMS dan juga bisa mengirim pesan. Terus yang ketiga adalah memantau lokasi perangkat via GPS. Jadi dia bisa tahu posisi kita ada di mana. Dan yang keempat itu adalah mengakses akun mobile banking. Jadi ketika smartphone kita mempunyai aplikasi-aplikasi mobile banking atau internet banking, nah si hacker tadi atau si pembuat trojan tadi dia bisa mengakses smartphone kita, kemudian mengakses akun-akun di mobile banking kita. Jadi makanya heboh tuh dulu yang namanya Genemi Trojan. Ya, nah di sini silakan teman-teman di sini searching mau cari tahu lebih lanjut tentang Genemi Trojan, ya silakan saja searching di Google, banyak kok cerita-cerita tentang Genemi Trojan. Nah, kemudian kurangnya kesadaran kita, tadi kan masalah kurangnya kesadaran para pengguna smartphone atau ya kita sebut kita lah ya sebagai pengguna smartphone itu terhadap virus atau malware. Nah, ada satu lagi nih, pengguna smartphone itu memang kurang kesadaran dalam atau awareness dalam memahami program-program atau aplikasi-aplikasi yang resmi. Tadi sudah saya singgung di slide sebelumnya, bahwa kadang kita sering download APK dari luar, kemudian kita copy ke dalam smartphone, kemudian kita eksekusi, kita install. Ya. Nah, banyak yang kejadian-kejadian, wah akhirnya nomornya kehack, akunnya kehack, terus apalagi ya, aplikasi-aplikasinya juga kehack dan seterusnya. Nah, itu hati-hati saja, sangat berbahaya sekali. Jadi, teman-teman di sini atau para pengguna smartphone harus bisa memahami program yang resmi itu seperti apa. Ya, jadi serangan-serangan tadi atau risiko-risiko para pengguna smartphone itu tidak hanya dari virus dan malware, tetapi juga masalahnya itu dari pengguna smartphone tentang program resmi atau legitimate program. Ya, beberapa program atau apps atau aplikasi dapat mengambil data dan informasi di dalam smartphone kita, terutama informasi personal atau informasi pribadi. Ya. Ingat kasus-kasus dulu yang rame, ya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu lah, yang rame itu tentang banyaknya ancaman-ancaman dari para perusahaan-perusahaan fintech ilegal yang mengancam para pengguna smartphone-nya dengan informasi-informasi pribadi milik si korban. Ada yang mengancam dengan video, dengan gambar, kan ada yang mengancam melalui nomor kontak yang ada di smartphone si korbannya tadi. Saya pernah dapat kasus juga, gitu. Ada WA datang ke saya. Ya. Maaf, tolong bayar tagihan hutang dari si A. Loh, kok nagihnya ke saya gitu ya? Kan bingung juga ya. Saya kenal si A itu siapa gitu kan. Itu juga salah satu teman saya lah gitu ya, atau ya teman saya lah. Jadi ternyata si A itu dia mencoba minjem uang online di salah satu vendor fintech ya. Ya pasti kayaknya kalau kayak gitu mah fintech ilegal lah, itu tidak terdaftar di OJK gitu ya. Nah, karena mungkin telat bayar apa ya istilahnya, installmentnya, bayar cicilannya, terus bunganya juga ngeri ya. Saya juga ngeri banget ya kalau misalkan bicara bunganya itu ya. Gede banget. Ya, gede banget. Ya, nggak sanggup bayar bunganya, kemudian nunggak sekian bulan, akhirnya membengkak, kemudian nggak mau bayar si A tadi, akhirnya dengan bantuan aplikasi yang diinstal di smartphone si A tadi, ya si yang ngembangin aplikasinya dalam tanda kutip ya di sini kan posisinya adalah perusahaan fintech ilegalnya tadi, dia bisa mengakses ke smartphone, isi ke dalam smartphone dari si korban. Dia bisa copy kontak listnya, dia bisa copy segala isi SMS yang ada di smartphone korban.
dia bisa copy file-file, kemudian gambar, video, dokumen dari smartphone korban. Terus dia tinggal cek, lihat-lihat ternyata, loh, ada foto dalam tanda kutip ya, foto pribadinya dia si A misalkan, gitu kan, ada video pribadinya si A misalkan yang tidak lazim lah misalkan dilihat oleh orang lain. Nah, itu dia jadikan sebagai bahan ancaman. Itu tidak boleh harusnya kan ya, itu tidak boleh. Nah, tetapi dalam hal ini aplikasi-aplikasi dalam smartphone itu atau APK-APK dalam smartphone itu punya kemampuan untuk mengambil informasi pribadi. Nah, disinilah letak kesadaran kita. Jadi ketika teman-teman install APK, ya, ketika APK tersebut meminta akses ke storage kita, kemudian ke kontak list kita, ke akses kamera kita, lokasi kita, GPS kita, tolong perhatiin lagi. Jangan langsung allow, 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 izinkan, 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 izinkan. Yang penting saya bisa main gamenya, yang penting saya bisa akses aplikasinya. Jangan seperti itu. Be smart. Pakai logikanya. Kalau misalkan aplikasi foto, edit foto, dia minta akses, misalkan aksesnya, minta akses uh, log dari panggilan telepon misalkan, kan nggak masuk akal lah. Ya, hal itu nggak masuk akal. Ya, mendingan nggak usah dipakai. Kalau kata saya ya, kalau kata saya mendingan nggak usah dipakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Ngapain? Kalau dia cuma ngakses ke media storage misalkan, oke, masih make sense karena ya foto kita kan tersimpan di sana. Kalau nggak kita izinkan, gimana aplikasi itu bisa ngambil foto kita buat diedit, gitu kan? Logikanya seperti itu. Oke, kemudian contoh-contohnya yang tadi saya bilang, misalkan aplikasi Facebook, dia bisa melakukan tracking, atau aplikasi Microsoft itu bisa melakukan tracking aktivitas atau merekam aktivitas-aktivitas kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman install OS, Windows misalkan, ya, ketika instalasi itu pasti ada settingan ya, pilihan-pilihannya. Bolehkah Microsoft itu mengakses lokasi, mengakses GPS, mengakses data, mengakses apa dan seterusnya? Defaultnya sih yes yes semua ya. Jadi kalau kita next 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 terus, berarti kita mengizinkan. Kita memberikan izin ke Microsoft atau ke aplikasi apapun lah misalkan ya, untuk mengakses komputer atau smartphone kita. Oke, kemudian smartphone revolution. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat bahayanya dari smartphone itu apa saja, nah sekarang kita coba lihat ya revolusi atau perkembangan dari smartphone, gitu kan? Dari sisi sosial media misalkan. Kita lihat Facebook itu bukan sosial media yang pertama. Walaupun saat ini bukan salah satu sih, memang sosial media terbesar nomor satu. Ya, tetapi bukan berarti Facebook itu yang pertama sosial media. Ada lagi sebelumnya. Zaman saya kuliah, itu ada yang namanya Friendster. Ya mungkin teman-teman yang kenal Friendster berarti ya kayaknya gitu ya, kita seangkatan gitu ya. Kita masih nggak beda-beda umur jauh lah gitu ya. Main di warnet gitu kan. Satu pakai buka Internet Explorer, buka Friendster, terus satu lagi nyalain yang namanya program atau aplikasi MIRC. Nah, itu dua itu aja kan di warnet itu. Wah, begadang gitu dua. Ya, itu nostalgia banget ya. Ya, jadi Facebook itu bukan yang pertama. Ya, yang paling pertama sosial media itu ada yang namanya classmate.com dan juga geocities.com. Ya, di pertengahan 90-an. Tepatnya nanti teman-teman silakan searching ya tahunnya ya. Tapi di pertengahan 90-an itu muncul dua aplikasi atau platform media sosial yang namanya classmates.com dan juga geocities.com. Ya, kemudian baru ada lagi yang namanya Friendster dan juga Facebook itu muncul
eh, atau launching ya. Facebook itu launching pada tahun 2004. Jadi ketika saya masuk kuliah di Unpas gitu ya, baru muncul juga Facebook. Tapi dulu masih belum kenal ya, saya belum kenal Facebook banget gitu ya. Masih boomingnya Friendster dulu. Nah, saat ini Facebook sudah berkembang dengan eh, berbagai macam fitur-fitur, fungsi-fungsi yang kompleks banget sih. Ya, selain kompleks juga ya efektif lah, lebih lebih efektif dibandingkan dengan Facebook Facebook yang dulu. Di mana Facebook ini dia mengizinkan orang-orang itu bisa saling terhubung dengan yang lainnya di dalam jaringan publik atau online. Ya. Nah, awalnya sih kalau nggak salah saya ya, awal itu Facebook itu dibuat buat eh, dipakai di kampus ya, di lingkungan kampus saja, gitu kan. Antar teman, antar alumni, ya, antar dosen gitu ya, dipakai itu menghubungkan mereka. Tapi karena mungkin peminatnya banyak, ya ketika di launching itu, wah booming. Nah, Facebook juga sekarang sudah mengembangkan berbagai macam algoritma dan otomatisasi, proses-proses otomatisasi yang mempunyai kemampuan untuk menemukan teman-teman kita. Ya, kadang-kadang saya juga aneh gitu ya. Saya pakai Facebook, gitu ya. Terus saya sudah add beberapa teman SD saya, teman SMP saya, teman SMA, kuliah dan lain-lain. Tiba-tiba ada suggest, peng gitu ya. Mau kenal nggak dengan si A? Ya, ini si A siapa gitu ya? Si A siapa gitu ya? Pas saya cek profilnya, lah kayak kenal gitu ya. Ini kayaknya teman SD saya, tapi saya lupa lagi namanya gitu. Pas saya cek, oh iya benar. Ya. Jadi ya saya nggak tahu gimana algoritmanya ya. Ya mungkin teman-teman sini yang jago RPL mungkin bisa kebayang ya algoritmanya. Tapi kalau misalkan logikanya sih ya masih kebayang lah caranya gitu ya. Tapi kalau algoritmanya ya mungkin kompleks banget lah. Ya, tapi saking orang menyenangi Facebook itu ya salah satunya itu. Jadi Facebook itu bisa mensuggest teman-teman yang memang kita kenal tapi belum jadi friend. Ya. Jadi bukan mensuggest orang-orang yang tidak dikenal gitu ya, bukan itu, ya, tapi yang kita kenal. Gitu. Walaupun dalam ring lingkaran pertemanan yang jauh, misalkan 2 ring, 3 ring misalkan ya, tapi bisa disuggest gitu. Keren. Kalau kata saya sih keren juga gitu. Ya, tapi bukan bukan mempromosin itu ya, bukan mempromosin Facebook ya. Oke, kemudian Facebook juga bisa berkoneksi ke antar orang-orang berdasarkan beberapa kriteria dan juga termasuk di dalamnya hobi ya. Kriterianya itu termasuk di dalamnya hobi dan juga posisi lokasinya. Jadi Facebook itu bisa mensuggest kita terhadap beberapa grup, misalkan beberapa fanpage yang berhubungan dengan hobi kita. Misalkan saya hobi tentang Gundam nih misalkan. Nanti dia akan mensuggest kita beberapa fanpage atau beberapa grup, beberapa forum yang berhubungan dengan Gundam tersebut. Ya. Akhirnya saya tertarik join, wah ternyata benar sih suggestnya itu nggak salah gitu ya. Jadi saya gabung ke sana komunitas itu, kemudian bisa melihat informasi-informasinya. Oke. Nah, itu Facebook ya. Kemudian juga Twitter. Nah, langsung loncat aja kita ke Twitter. Twitter itu di launching 2 tahun setelah Facebook di tahun 2006. Ya, konsepnya itu sosial media, tetapi lebih ringan dan lebih simple sih. Ya, lebih kecil, lebih simple. Kalau Facebook itu ya bisa dikatakan aplikasinya besar, berat. Nah, kalau Twitter itu dia lebih simple, lebih ringan karena dulu pertama kali di launching itu yang kita posting itu hanya text based. Namanya juga tweet gitu ya. Cuitan. Di teks saja gitu ya. Kalau Facebook dia bisa posting foto dulu ya. Tapi Twitter juga sekarang udah bisa kok. Ya, Twitter udah bisa. Ya makanya Twitter itu ketika launching itu langsung banyak peminatnya karena memang pakainya gampang,
ringan gitu, dan ya simple, mudah. Tuh. Oke, apa lagi ya? Twitter. Nah, ini ya. Ketika kita berbicara tentang sosial media atau social networking, kita bisa ibaratkan social networking itu bagaikan jalan dengan dua arah. Ya, jalan dengan dua arah. Ya, maksudnya apa dua arah? Satu arah itu fungsi dari social networking itu sebagai kita saling berinteraksi dengan teman-teman atau dengan kolega-kolega kita. Ya, jadi layanan-layanan eh, yang memang diberikan untuk kita sebagai pengguna sosial media tersebut atau social networking tadi untuk saling berkomunikasi antar teman dan juga antar kolega. Ya, itu jalan utama ya kan, atau jalur utama. Ya. Nah, jalur yang keduanya adalah kita sebagai pengguna itu di mata para pengembang aplikasi vendor atau vendor sosial media, kita itu dilihat sebagai aset bisnis. Jangan salah, social networking itu juga bisa digunakan untuk bisnis. Nyatanya apa? Buktinya apa? Contohnya Facebook. Dulu Facebook itu hanya sekedar update status, ya, termasuk teks, foto, video misalkan. Sekarang sudah ada fitur atau layanan untuk jual beli. Ya, banyak ya contohnya ya. Instagram juga sama. Twitter, nggak tahu ya. Kalau Twitter gimana ya? Ya mungkin teman-teman bisa diskusi ya untuk sosial media yang lainnya. Ya. Jadi dari satu sisi social networking itu digunakan untuk kita saling berinteraksi, ya, untuk berinteraksi bersama teman. Satu sisi lagi itu memang dipergunakan untuk bisnis. Dan kadang vendor-vendor sosial media itu mengambil informasi kita, menyimpan atau merecord informasi kita yang kita posting di platform mereka, kemudian diolah untuk kebutuhan-kebutuhan bisnisnya. Makanya jangan aneh ketika teman-teman mengakses Facebook, Twitter, atau apapun, nanti akan muncul iklan-iklan yang iklan tersebut sesuai dengan interest kita. Saya sering, ya. Tapi saya nggak tahu ya, ini Facebook tahu dari mana ya? Iklannya itu pasti berhubungan dengan Gundam semua gitu ya, Gundam ini, Gundam itu, dan seterusnya. Padahal saya nggak pernah apa ya ngasih tahu Facebook gitu ya, Buk, tolong tampilkan iklan ini dong gitu ya. Saya nggak pernah gitu. Tapi dia secara intelijensia, dalam tanda kutip ya, intelijensia, dia bisa menampilkan iklan-iklan yang sesuai dengan insting saya. Akan beda dengan iklan-iklan yang teman-teman di sini atau mahasiswa-mahasiswa di sini dapatkan nantinya gitu kan. Pasti beda. Ya. Nah, itulah two-way street dari social networking. Dengan informasi dari para pelanggannya atau customernya, social networking itu dapat apa ya, memunculkan iklan-iklan, ya, iklan-iklan yang memang akan menguntungkan ya kedua belah pihak lah. Saya diuntungkan, ya, mereka juga pasti diuntungkan dengan iklan-iklan. Ya. Di beberapa kasus situs-situs media sosial seperti ini bahkan eh, mengubah informasi pelanggan itu menjadi data yang memang diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak lain. Makanya hati-hati ketika teman-teman di sini update, posting, atau publish informasi-informasi
personal atau private information yang teman-teman kira-kira anggap itu yang penting. Jangan dipublish di sosial media. Saya tidak mengajak teman-teman di sini untuk eh, apa ya? Atau melarang teman-teman di sini untuk nggak boleh ikut Facebook, nggak boleh ikut Twitter, nggak boleh pakai pakai Instagram dan sebagainya. Enggak, saya juga pakai itu. Ya, saya punya IG, saya punya Twitter, saya punya Facebook, saya punya YouTube dan seterusnya. Ya. Tapi, nah ada tapinya. Tapi jangan publish sesuatu yang menurut kita itu adalah informasi kita, informasi pribadi kita yang kritikal, yang penting, yang rahasia. Kadang-kadang kita itu terlalu baik. Ya. Kita itu terlalu baik. Demi banyak follower, demi banyak viewer, ya, kita bisa memposting apapun yang berhubungan dengan data pribadi kita supaya orang lain tuh yang nonton itu tertarik. Ya, yang nonton tertarik. Tetapi kan yang dari sekian banyak yang nonton kita kan nggak tahu apakah ada salah satu atau salah dua dari yang nonton tadi itu memang penjahat atau bukan. Kalau ada yang penjahat berarti dia bisa menggunakan data pribadi kita yang akan digunakan dalam hal-hal yang negatif. Itu dari satu sisi dari eksternalnya. Nah, tapi dari sisi vendornya, vendor medsosnya itu bisa digunakan. Aduh, hatur nuhun udah bisa atau sudah memasukkan nomor telepon, sudah memasukkan email, udah memasukkan email, oke lah, masih masih bisa kita share lah ya kalau email ya. Nomor telepon, terus tanggal lahir, kemudian mungkin juga apa lagi ya, data-data nomor NPWP, nomor ID nomor KTP, ya. Bahkan foto KTP kita publish ke sana. Ya mereka mah hatur nuhun ke kita. Makasih katanya. Ya, terus data-data itu nanti diperjualbelikan. Itu yang bahaya. Ya. Oke, seperti itu mungkin ya. Nah, ini apa ya lanjutannya ya. Karena disebut di sini sangat penting bahwa kita sebagai end user, bahwa kita itu sebagai pengguna akhir ya di ring paling terakhir itu, karena eh, information personal kita atau informasi personal kita itu memang harus kita jaga karena risikonya tinggi sekali ketika kita bicara social networking. Ya. Nah, yang perlu dibahas bukan dibahas ya, yang perlu dirubah pola pikir kita itu adalah ketika kita menggunakan sosial media atau social networking, yang perlu kita lindungi itu adalah informasi kita. Ya. Bolehlah teman-teman di sini misalkan pengen update foto, lagi liburan kemana, update misalkan. Liburan kemana, update. Oke, nggak ada masalah. Tapi ketika update tiket, hati-hati. Ya, tiket, cepet, gitu kan. Belum berangkat nih, misalkan ya. Tapi udah update duluan nih tiketnya. Saya besok pagi mau berangkat nih. Gitu. Kan kita nggak tahu, kayak misalkan ya, saya juga belum pernah nyoba gitu ya, amit-amit lah. Misalkan ada yang iseng gitu ya, fotonya diambil, kemudian dibuat, diedit ya, gambarnya itu diedit dengan resolusi HD misalkan, sehingga gambarnya lebih jelas, lebih bagus. Kemudian di print warna, bahkan di print apa yang bagus itu ya, saya lupa lagi. Pokoknya di print warna, kemudian dicobain buat akses ke stasiun misalkan atau ke bandara. Ya, syukur-syukur sukses ya, bisa masuk ya. Tiket udah dibayarin gitu, tapi yang masuknya adalah orang lain. Ya, ya itu ya eh, maksud saya gini, lebih bijak lah kita. Ya, kita harus lebih bijak untuk mempublish informasi-informasi kita. Oke, publish misalkan
Ada event apa, publish, itu nggak ada masalah. Ya, foto-foto lagi liburan nggak ada masalah. Ya, walaupun sebenarnya risiko juga sih kalau kita publish. Misalkan liburan keluarga nih, misalkan ya. Kita liburan keluarga, kemudian kita foto bareng, kemudian kita publish di sana, terus ada yang lihat, loh, lagi liburan keluarga tuh. Berarti rumahnya kosong dong. Ketika orang tahu rumahnya kosong, ya udah, gitu. Ayo eksekusi yuk, jebret, gitu kan. Pas pulang, loh kok gerbangnya kebuka? Ya. Loh kok pintunya nggak dikunci? Pas dibuka, loh kok kosong rumahnya? Ya. Itu contoh ya, salah satu contoh yang memang tidak semua informasi pribadi kita itu harus dipublish. Ya, seperti itu. Itu sisi negatif ya, atau dark side dari social networkingnya. Pasti ujung-ujungnya adalah bicara information uh, personal atau personal informasi. Oke, dunia mobile yang baru ya, dari mulai 90-an ya, komputer dan juga teknologi internet itu sudah berevolusi, ya. Tidak hanya digunakan untuk militer, tetapi sudah digunakan untuk sosial. Semua orang sudah bisa menggunakan, ya, tidak memandang apa ya, dalam tanda kutip ya, tidak memandang umur, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang seks, tidak memandang apa lagi ya, ya semua orang lah, ya, semua orang di berbagai negara, umurnya mau anak TK kalau dia udah bisa pakai smartphone gitu ya. Ya, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai profesor, sampai dosen, sampai pemerintah, presiden, ya, Pak Menteri, dan seterusnya, semuanya bisa menggunakan internet dan juga perangkat-perangkatnya. Ya. Kemudian juga dengan perangkat-perangkat itu, tidak hanya tadi ya digunakan di militer juga, tapi sekarang itu sudah digunakan untuk menjalankan layanan-layanan jual beli. Ya, apalagi zaman pandemi sekarang ya, itu kurir JNE, kurir Tiki, kurir si cepat ya, itu sibuk banget. Karena kenapa? Karena permintaan layanan jual beli itu meningkat, sehingga paket yang masuk ke mereka itu ya, sangat banyak sekali. By the end of the decade ya, di akhir dekade akan banyak tugas-tugas penting yang dapat diselesaikan tanpa harus tanpa harus datang ke kantor. Jadi kita ya di rumah aja, santai. Tapi pekerjaan beres. Ya. Sekarang beberapa perusahaan-perusahaan di luar itu ya, itu tidak lagi apa ya, kalau saya bilang sih tidak lagi menggunakan metode kuno ya, kuno atau tradisional ya. Pegawai itu datang jam 8, balik harus jam 4 misalnya. Ya. Senin sampai Jumat harus seperti itu, jebret gitu ya. Rutinitas seperti itu dan seterusnya gitu ya. Kalau di luar itu beberapa perusahaan itu menganggap itu nggak efektif. Ya. The point is your work has to be done. Apapun, mau dimanapun dikerjakan, mau bagaimanapun caranya, perangkatnya apapun, yang penting kerjaan kamu harus beres. Target deadline malam ini ya, mau di kantor, mau lembur, mau di rumah, mau di kafe, yang penting jam 12 harus sudah beres. Ya. Simple toh. Itu di luar. Ya. Tapi kok di kita sekarang, saya nggak tahu ya. Mungkin ada ya, di beberapa perusahaan di kita mungkin ada cara kerja seperti itu. Ya. Tapi kan cara berpikir kita itu adalah, aduh, saya bayar mahal-mahal pegawai ini tapi nggak pernah ke kantor, ngapain aja gitu ya. Jadi kesannya rugi dong saya ngebayar dia misalkan per bulannya 5 juta nih gitu ya, tapi nggak pernah ke kantor misalkan ya. Ya mindsetnya masih seperti itu. Tapi the new mobile world, mindset seperti itu akan ditinggalkan perlahan-lahan.
ya akan mulai ditinggalkan perlahan. Beberapa konsep-konsep baru seperti tadi ya, social networking, kemudian telecommunicating atau telekomunikasi, kemudian digital goods, itu sudah mulai masuk ya ke dalam kamus kita di kehidupan kita. Ya. Yang namanya belanja itu ya nggak harus ke toko, nggak harus ke pasar baru, nggak harus ke gazebo, nggak harus ke mall-mall. Ya, belanja nggak harus ke sana. Ya, dari rumah, depan komputer, bahkan di kasur sambil pegang HP, smartphone gitu ya, bisa. Besok, bahkan hari ini kalau kita pakai yang instan misalkan ya, instan hari ini sampai. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian making a smartphone smart. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat smartphone itu semakin pintar? Ya. Vendor-vendor smartphone itu sudah membuat smartphone itu ya sedemikian rupa. Tinggal kita buat itu lebih smart. Bisa kok. Ya, jadi cuman buat sekedar telepon doang ya oke lah gitu kan. Kemudian cuman sekedar buat kirim SMS gitu kan. Ya itu sudah standar smartphone mas seperti itu. Gitu ya. Ya. Tetapi kan ada kemampuan-kemampuan lain yang memang sudah disediakan oleh smartphone. Ya, contohnya misalkan buat remote control. Ya. Ketika saya lagi di luar kota ada kerjaan, kemudian saya lupa data atau misalkan apa ya? Ada teman saya komputernya error misalkan ya, misalnya error, kemudian dia minta bantuan saya untuk benerinnya, cari tahu masalahnya apa, ya, tinggal saya remote dari smartphone saya ke komputer teman saya, ya, pakai remote, pakai smartphone, bisa, bisa. Ya. Jadi apapun, apapun lah ya, ngecek jaringan misalkan, ya, saya nggak bawa laptop nih gitu ya, tapi ada wifi nggak ada, ya udah, sok coba saya connect ke wifi, saya cek jaringannya. Ya. Ada trouble nggak? Oh, ternyata enggak. Kelihatan semua IP-nya online semua, up semua IP-nya. Oh, berarti nggak ada masalah dari sisi jaringannya. Jadi banyak banget kita bisa explore, kita bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita bisa bikin smartphone kita. Oke, itu paling. Nah, ini sedikit info kepada teman-teman di sini. Tapi bukan berarti nanti setelah ini mahasiswa saya nanti ada yang buat kubu Android, ada yang buat kubu Apple misalkan ya. Nggak gitu juga gitu ya. Tapi ini sebagai perbandingan aja. Terserahlah teman-teman mau pakai Android, mau pakai Apple, mangga silakan. Yang jelas masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya. Nah, ini sedikit perbedaan antara Android dengan Apple. Kalau platformnya Android itu menggunakan base-nya Java, kemudian Apple itu pakai Swift. Kemudian market share-nya itu hampir pengguna Android itu 87% ya. Ya, 87%, sedangkan pengguna Apple itu 13%. Memang kalau kita lihat dari market share-nya jomplang. Perbandingannya terlalu jauh sih penggunanya gitu kan. Tapi bukan berarti Android bagus. Bagus ini maksudnya ya harus pakai Android ya, malah nggak pakai Apple gitu kan. Nggak juga gitu loh. Karena banyak juga, karena gini, Android itu diinstal di dalam sebuah perangkat smartphone yang dibuat oleh berbagai macam vendor. Seperti yang teman-teman ketahui, vendor-vendor Chinese itu atau vendor-vendor dari negara Cina itu berani sekali membuat perangkat dengan spek yang bagus, harga murah. Siapa yang nggak kabita? Nggak kabita itu apa ya? Karena siapa yang nggak tergiur gitu ya? Siapa yang nggak tergiur dengan seperti itu? Ya, makanya orang banyak beralih ke Android karena harga murah,
speknya bagus. Speknya ya, saya tidak bicara dari sisi performance dan lain-lainnya. Ya kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan iPhone misalkan, eh, iPhone memorinya cuma 4 GB, misalkan ya. Taruhlah misalkan prosesornya sama, tapi iPhone 4 GB, iPhone 2 GB, kemudian Android itu HP-HP yang berbasis Android misalkan pakai yang 4 GB. Harganya Apple atau iPhone itu bisa 2 sampai 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan Android. Padahal RAM-nya lebih besar Android. Itu secara spek ya. Speknya mungkin saja Android lebih besar, lebih tinggi dibandingkan Apple. Makanya orang banyak beralih ke Android. Kemudian development complexity-nya, ya sekompleks apa sih pengembangannya? Oke. Pengembangan Android itu sangat banyak sekali, waktu yang dibutuhkan sangat banyak dibandingkan dengan iOS. Kalau iOS itu dia lebih sedikit ya, complexity-nya. Kemudian approval prosesnya, proses review-nya lebih cepat Android, makanya patch, kemudian versi dari Android itu kadang lebih cepat keluarnya dibandingkan dengan iOS. iOS ya mungkin bisa 1 tahun baru muncul, tapi kalau misalkan Android dia mungkin di bawah 1 tahun sudah muncul seri-seri yang lain, versi-versi yang lain dan seterusnya. Kemudian development cost, biaya pengembangannya dia lebih besar dibandingkan dengan iOS atau dari Apple. Dan iOS ya lebih sedikit. Demografiknya penggunanya itu, pengguna Android itu di kalangan menengah ke bawah. Ya, kalau misalkan menengah ke bawah ini dimaksudnya adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan yang menengah ke bawah lah ya. Nah, kalau misalkan pengguna iPhone itu atau iOS atau Apple, biasanya para pengguna itu adalah high class. Ya, pendapatannya itu di atas, lebih besar. Ya, seperti itu. Itu perbedaannya saja sih. Tapi balik lagi, ya tergantung preferensi teman-teman lah gitu ya. Kalau misalkan sedang yang iOS ya silakan pakai yang iOS. Saya sudah pernah nyoba iOS, sudah pernah nyoba Android gitu kan. Ya secara performance ya, saya bicara secara performance yang lebih bagus yang iOS. Ya, cuman saya nggak masuk di kantong harganya. Oke, kemudian dari sisi teknologi identifikasi, ya metode identifikasi dan juga pembelian dalam mobile, ada yang disebut dengan QCADS, ada yang disebut dengan QR codes. Ya, kalau zaman dulu disebut dengan QCADS, di mana QCADS ini pertama kali dirilis pada tahun 99. Ya, 1 tahun setelah krisis ekonomi di Indonesia ya, 98 ya, 98, 99. QCAD ini merupakan perangkat kecil, ya, jadi merupakan sebuah perangkat kecil. Kemudian bentuknya itu dia hampir seperti kayak rumah kucing, ya, makanya disebut dengan QCAD. Ya. Silakan teman-teman di sini cari searching di Google QCAD itu bentuknya gimana. Ya. Tujuan dari alat ini adalah untuk menredirect user melalui scanning barcode. Ya. Kemudian akan di-redirect ke website-website tertentu lah. Jadi ketika ada barcode, baik itu barcode-nya di kertas ataupun di melalui TV, kita scan pakai alat itu, nanti akan di-redirect ke website. Ya, seperti itu. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak digunakan lagi ya. Yang lagi booming segitu, yang masih dipakai sampai sekarang itu adalah QR code. Ya, bentuknya hampir sama kayak barcode hitam putih gitu ya. Identik hitam dan putih lah identiknya gitu. Tapi kalau barcode itu bentuknya batang ya, garis lurus. Tapi kalau QR code itu adalah bintik-bintik atau kotak-kotak. Ya, kotak-kotak. Dia berbentuk
polanya juga random lah ya, polanya random, kotak-kotak. Itu disebut dengan QR code atau quick response code. Biasanya kalau kita mau beli sesuatu, berapa harganya, totalnya berapa? Oh, 500.000 misalkan. Ya udah kita tinggal scan aja. Pakai mobile banking kita buka QR code-nya, tinggal scan barcode-nya. QR code-nya kita scan, nanti akan otomatis dibayar. Teng, beres. Jadi nggak perlu lagi membawa-bawa dompet, bawa-bawa ya dompet lah ya, yang isinya tebel gitu ya. Jadi sekarang itu kalau dulu ya orang yang punya dompet tebal itu identik orang banyak uang gitu. Tapi kalau sekarang kebalik ya. Eh, apa ya? Dogma seperti itu sudah terbalik gitu ya. Justru sekarang itu orang-orang yang tidak bawa dompet ya, belum tentu dia tidak punya uang. Ya, karena kita sudah hidup di zaman cashless society ya. Jadi seperti itu. Nah, ini apa ya, bentuk dari barcode ya. Sorry, QR code. Ya, bagaimana cara kita membuat QR code? Ya, seperti inilah. Bagaimana cara kita mengakses QR code? Bentuknya seperti ini. Jadi dari alatnya, kita buka programnya, kemudian kita isi datanya mau apa. Ya, biasanya sih alamat URL ya. Biasanya mah alamat URL. Kemudian kita generate dari program tersebut. Hasilnya nanti berupa barcode. Barcode ini seperti ini yang tadi saya bilang. Kotak-kotak ya, kecil-kecil, kotak hitam, random, ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman tertarik buat memperdalam QR code ya, monggo silakan dicari algoritmanya bagaimana, ya, gimana bisa muncul seperti ini. Itu menarik sekali. Oke, itu saja mungkin kuliah kita kali ini. Di pertemuan pertama ini, ya, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat ya buat teman-teman mahasiswa di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.